Ditolak cintanya karena miskin, tetapi lihatlah 10 tahun kemudian, tidak semua penolakan datang dengan bentakan. Ada yang datang dengan senyuman, tenang, sopan, bahkan terlihat masuk akal. Namun justru itulah yang paling melukai. Karena yang dihancurkan bukan hanya perasaan, melainkan keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Di sebuah kota yang tidak terlalu besar, hiduplah seorang pria sederhana. Ia bukan siapa-siapa, namanya tidak dikenal. Hidupnya biasa saja, bahkan cenderung sulit. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari matahari, menyeduh kopi hitam di kamar kontrakan sempitnya, mengenakan pakaian kerja yang sama dari tahun ke tahun, lalu berangkat dengan motor tua yang suaranya lebih keras dari mesinnya sendiri. Penghasilannya kecil, tidak ada tabungan besar, tidak ada aset, tidak ada warisan. Namun ia punya satu hal yang tak semua orang miliki: kejujuran dan kemauan untuk bekerja keras. Dan di sela hidup yang sederhana itu, ia menyimpan perasaan pada seorang wanita. Wanita yang baginya terasa seperti cahaya. Ia mengenalnya sejak lama, sering berbincang, sering tertawa bersama. Tanpa sadar, rasa itu tumbuh perlahan. Wanita itu berbeda dunia dengannya. Kehidupannya rapi, lingkungannya mapan. Ayahnya memiliki usaha besar, ibunya terhormat. Di masyarakat, pria itu tahu. Ia sadar betul akan jarak di antara mereka. Namun perasaan tidak pernah mengenal logika. Berbulan-bulan ia menimbang. Berbulan-bulan ia menunda. Sampai akhirnya ia berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku tidak jujur sekarang, aku akan menyesal seumur hidup." Hari itu ia memberanikan diri. Tidak ada restoran mahal, tidak ada hadiah mewah, hanya percakapan sederhana di sebuah taman kota yang sepi. Dengan suara bergetar, ia berkata jujur bahwa ia menyukai wanita itu, bahwa ia ingin membangun masa depan bersamanya, bahwa ia memang belum mapan, tapi ia mau berjuang. Wanita itu terdiam cukup lama. Ia menatap pria itu dalam-dalam, bukan dengan marah, bukan dengan benci, namun dengan pertimbangan yang dingin. Akhirnya ia berbicara dengan nada yang tenang. "Aku menghargai kejujuranmu," katanya, "tapi aku tidak bisa." Pria itu mengangguk pelan, dadanya berdebar, menunggu kalimat berikutnya yang ia tahu akan terasa menyakitkan. "Kenapa?" tanyanya lirih. Wanita itu menghela napas, lalu berkata pelan, seolah tidak ingin menyakiti, "Penghasilanmu bahkan tidak lebih besar dari uang sakuku." Kalimat itu terdengar sederhana, namun efeknya seperti menjatuhkan seseorang dari tebing tertinggi. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, namun harga dirinya runtuh seketika. Wanita itu melanjutkan, "Aku butuh masa depan yang jelas. Aku butuh pria yang mapan, yang bisa memberiku kenyamanan dan keamanan. Maaf, aku tidak bisa menunggumu." Pria itu tersenyum kecil, bukan karena tidak sakit, tetapi karena ia berusaha menjaga martabatnya yang tersisa. Ia mengucapkan terima kasih, lalu pergi, berjalan menjauh dengan punggung yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di kamar kontrakannya, menatap dinding yang retak, mendengar suara hujan di atap seng, seolah ikut menangisi nasibnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, dalam keheningan yang menusuk, apakah cinta memang hanya untuk mereka yang punya segalanya? Ia menangis, sebuah tangisan yang sunyi, tanpa suara. Namun ia tidak membenci wanita itu, karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu wanita itu hanya jujur dengan pilihannya, dengan apa yang ia butuhkan dalam hidup. Namun luka tetaplah luka, dan sejak malam itu, sesuatu berubah. Bukan dunia, tetapi dirinya. Penolakan itu menjadi titik balik.
Ia berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti berharap belas kasihan dari siapapun. Ia menyadari satu-satunya orang yang bisa menolongnya adalah dirinya sendiri. Ia mulai belajar, mulai membaca buku-buku bisnis, mulai mencari peluang di sekitarnya. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Siang hari ia tetap menjadi karyawan, malam harinya ia gunakan untuk belajar dan merintis usaha kecil-kecilan. Ia mencoba menjual makanan ringan, gagal. Ia mencoba jasa kurir lokal, gagal lagi. Ia pernah ditipu rekan bisnis yang membawa lari modalnya yang tidak seberapa, pernah bangkrut hingga tak punya uang untuk makan, pernah hampir menyerah, merasa bahwa takdirnya memang untuk menjadi orang biasa. Namun setiap kali ingin berhenti, setiap kali rasa putus asa datang, ia teringat satu kalimat, "Penghasilanmu bahkan tidak lebih besar dari uang sakuku." Kalimat itu tidak lagi melukai, ia justru menjadi cambuk, menjadi bahan bakar yang mendorongnya untuk terus maju. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, pria itu tidak lagi sama. Ia membangun usaha dari nol, sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Dari satu karyawan menjadi 5. Dari satu ruangan kecil menjadi sebuah kantor. Ia belajar memimpin, belajar mengelola kegagalan, belajar merendahkan hati saat berhasil. Perusahaannya tumbuh, melewati masa sulit, melewati krisis ekonomi yang membuat banyak bisnis lain tumbang. Hingga suatu hari, ia bukan lagi karyawan yang berangkat dengan motor tua. Ia adalah pemilik, pemimpin, bos. Namun yang membuatnya berbeda. Ia tidak pernah lupa bagaimana rasanya diremehkan. Ia memperlakukan pegawainya dengan hormat. Ia mendengarkan keluh kesah mereka. Ia memahami perjuangan mereka. Karena ia tahu potensi seseorang tidak selalu terlihat hari ini. Ia membangun budaya perusahaan yang menghargai kerja keras dan integritas, bukan hanya status. 10 tahun berlalu. Waktu mempertemukan mereka kembali. Di sebuah acara amal yang elegan, takdir mempertemukan dua manusia dengan jalan hidup yang sangat berbeda. Wanita itu kini telah menikah. Berpakaian rapi dengan perhiasan yang berkilau, tampil percaya diri, memiliki anak. Hidupnya tampak sempurna dari luar. Pria itu datang dengan sikap tenang, tidak berlebihan dalam penampilan, namun memancarkan aura kepercayaan diri yang solid, tidak rendah diri. Mereka saling menyapa. Awalnya canggung, namun percakapan mulai mengalir. Wanita itu mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang suaminya yang hebat. Dengan nada bangga yang tidak bisa disembunyikan, ia berkata, "Suamiku bekerja di perusahaan besar, gajinya sekitar 217 juta rupiah per bulan." Ia menatap pria itu seolah mencari reaksi. Ada rasa ingin diakui, ingin menunjukkan bahwa pilihannya 10 tahun lalu adalah pilihan yang tepat. "Suamiku cerdas, profesional, dan mapan." Lanjutnya, "Apakah kau bisa menandinginya sekarang?" Pria itu hanya tersenyum, sebuah senyuman yang tulus, tanpa rasa sakit atau dendam. Tidak tersinggung, tidak menjelaskan siapa dirinya sekarang. Ia sudah tidak butuh pembuktian dari siapapun lagi. Baginya, pencapaian terbesarnya adalah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Tak lama kemudian, seorang pria gagah datang menghampiri mereka. "Selamat sore, Pak," katanya sopan pada pria itu. Wanita itu terkejut. Kenapa suaminya memanggil pria ini Pak? Carter, suaminya, tersenyum bangga pada istrinya lalu berkata, "Sayang, kenalkan, ini bosku di perusahaan tempat aku bekerja." Dunia wanita itu seakan berhenti berputar. Wajahnya pucat pasi. Carter melanjutkan dengan bangga, tidak menyadari perubahan ekspresi istrinya. Beliau adalah pendiri perusahaan ini. Beliau memiliki proyek besar bernilai puluhan hingga ratusan juta dolar. Segalanya runtuh dalam sekejap. Ia teringat masa lalu.
kata-katanya sendiri. Senyumnya yang meremehkan, pria di hadapannya bukan lagi pria miskin yang memohon cintanya, melainkan raksasa yang kini menjadi atasan suaminya. Pria itu tidak berkata apa-apa. Ia tidak mengungkit masa lalu. Ia hanya mengangguk sopan pada Carter, lalu berpamitan dengan sopan kepada mereka berdua, kemudian pergi, meninggalkan keheningan yang menyiksa di antara pasangan suami istri itu. Setelah bosnya pergi, Carter berkata lirih pada istrinya, seolah berbagi rahasia, "Bosku orang yang luar biasa, sangat inspiratif. Tapi dia belum menikah." Wanita itu terdiam, menahan napas. Katanya, lanjut Carter, dia belum bisa move on dari seorang wanita yang menolak cintanya di masa lalu karena dia miskin. Kasihan sekali ya wanita itu. Pasti menyesal seumur hidup. Air mata wanita itu jatuh. Bukan karena cemburu, bukan karena menginginkan kekayaan pria itu, tapi karena penyesalan yang mendalam. Ia sadar, bukan pria itu yang kalah 10 tahun lalu, tetapi dirinya yang kehilangan kesempatan untuk mendampingi seorang pejuang sejati. Dan dari kisah ini, kita belajar, jangan pernah menilai seseorang dari kondisinya hari ini, karena waktu adalah hakim terbaik, dan roda kehidupan selalu berputar. Kesuksesan sejati bukan tentang membalas dendam atau membuktikan diri pada orang lain, tetapi tentang bangkit menjadi lebih baik tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua yang sabar dan terus berjuang hari ini, bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang di esok hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.